Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur protein. Nah, protein itu adalah makromolekul yang terbagi menjadi 4 tingkatan struktur yang berbeda, yaitu pertama ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berikut saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur tersebut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur protein. Nah, protein itu adalah makromolekul yang terbagi menjadi 4 tingkatan struktur yang berbeda, yaitu pertama ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berikut saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur tersebut. Struktur primer adalah susunan linier dari asam amino dalam rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ikatan ini bersifat kaku karena adanya karakteristik ikatan rangkap. Ini menyebabkan keterbatasan fleksibilitas, dan keterbatasan fleksibilitas ini membuat rantai polipeptida itu menjadi kaku dan berbentuk seperti lipatan yang menyusun struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi struktur primer ini adalah bagian penting yang akan membentuk atau menjadi penyusun dari struktur-struktur yang lainnya. Nah, untuk struktur sekunder itu adalah konformasi rantai polipeptida yang disempurnakan dengan ikatan hidrogen. Nah, pada struktur sekunder ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada alpha helix dan juga beta sheet. Nah, untuk alpha helix dan beta sheet ini, alpha helix kurang stabil dibandingkan dengan beta sheet karena pada ikatan rantai polipeptida yang ada di alpha helix ini, dia itu membentuk melingkar seperti tangga yang melingkar, dan pada tangga melingkar itu akan terjadi ikatan hidrogen antara ikatan karboksil dan juga ikatan NH. Nah, ikatan ini dia agak menjauh, jadi dia itu kurang stabil. Nah, kalau untuk beta sheet itu juga dibagi menjadi 2, ada paralel dan anti paralel. Maksudnya itu untuk yang paralel, dia itu semua bentuknya sama, ke arahnya sama ke atas, yang bagian hidrofilik. Nah, hidrofilik ini itu adalah bagian yang suka terhadap air, dan untuk yang bagian di bawahnya itu adalah bagian hidrofobik atau yang tidak suka air. Jadi untuk yang paralel ini, yang bagian hidrofiliknya semua itu menghadap ke atas. Namun untuk yang anti paralel ini, salah satunya itu ada yang menghadap keluar, yang bagian hidrofobiknya itu menghadap keluar, karena rantai samping dari ikatan hidrogen itu ada yang gemuk, jadi
dia akan membentuk ikatan hidrogen lagi, namun dia menjadi lebih stabil karena ikatannya itu lebih dekat dibanding dengan yang paralel. Yang paralel itu dia membentuknya seperti miring ke kiri dan ke kanan, dan itu tuh ikatannya jauh, jadi dia kurang stabil karena ikatannya sedikit berjauhan dibandingkan dengan yang anti paralel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tersier. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tersier. Struktur tersier ini adalah bentuk 3 dimensi dari tadi struktur sekunder. Nah, dia berbentuk 3 dimensi karena akan ada area yang berlawanan itu menjadi bagian dari beta srit, dan juga yang di bagian bawah itu akan menjadi bagian alpha helix, seperti yang akan saya tunjukkan pada gambar di sini. Dan nanti akan ada random Choli juga, itu akan menjadi satu domain. Struktur tersier ini akan ada struktur hidrogen dari yang tadi di struktur sekunder. Lalu ada ikatan disulfida, ada ikatan iodin, dan juga ada ikatan van der Waals. Nah, saya akan menunjukkan gambarnya. Untuk ikatan tersier tadi, satu domainnya itu bergabung, yaitu terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan iodin, dan ikatan van der Waals. Susunannya yang paling besar atau yang paling kuat itu ada disulfida, lalu ada ikatan iodin, lalu setelah itu ada ikatan hidrogen, dan yang terakhir adalah ikatan van der Waals. Lalu untuk ikatan kuartener, struktur kuartener maksud saya di sini tuh adalah gabungan dari struktur ini adalah gabungan dari beberapa domain. Salah satunya itu adalah hidrogen, dan ikatan di protein itu bisa saja sampai pada struktur kuartener, namun bisa saja cuma sampai di tersier dan juga di sekunder. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga ada kekurangan di dalam video saya. Terima kasih.